Halo semuanya, saya Indalia Aprianti di sini ingin menjelaskan tentang manajemen resiko. Definisi resiko berdasarkan ISO 3100 tahun 2018 adalah efek ketidakpastian terhadap sasaran. Resiko merupakan keadaan yang tidak pasti dan mempunyai dampak negatif terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Kebanyakan dari kita lebih sering menangani masalah ketika sudah terjadi dibandingkan dengan memikirkan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Manajemen risiko menjadi hal yang penting dan harus diterapkan oleh perusahaan untuk mengetahui risiko dalam merencanakan suatu kegiatan bisnisnya, untuk meminimalisir rencana yang akan berdampak negatif. Prinsip-prinsip manajemen risiko. Terintegrasi ini adalah manajemen risiko merupakan bagian keseluruhan dari semua kegiatan organisasi. Hal ini sangat masuk akal untuk dijadikan sebuah persyaratan agar dapat mendukung pencapaian tujuan, peningkatan kinerja, dan mendorong inovasi. Terstruktur dan komprehensif. Itu yang dimaksud dalam manajemen risiko, berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Prinsip ini tidak terbatas pada risiko dalam organisasi saja, tetapi juga termasuk pada risiko yang dibawa organisasi terhadap yang berhubungan dengan organisasi kita. Dapat disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko dapat disesuaikan sesuai dengan proporsi konteks eksternal dan internal organisasi terkait dengan tujuannya, kebutuhan organisasi, serta risiko yang harus dikelola organisasi untuk mencapai sasarannya harus disesuaikan dengan baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Inklusif. Keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan waktunya juga tepat memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka dipertimbangkan. Ini menghasilkan meningkatkan kesadaran dan manajemen informasi. Keterlibatan ini diperlukan agar mereka dapat berkontribusi dalam proses komunikasi dan konsultasi, pemantauan, serta peninjauan. Dinamis. Risiko yang muncul dapat berubah dan mengikuti konteks eksternal dan internal organisasi yang berubah. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, dan merespon perubahan dan peristiwa tersebut secara tepat dan waktu yang tepat. Informasi terbaik yang tersedia. Seluruh data untuk manajemen risiko didasarkan pada informasi sebelumnya dan saat ini. Juga diharapkan di masa depan, informasi yang baik harus tepat waktu, jelas, dan tersedia untuk diberikan kepada pemegang kepentingan berkaitan. Yang paling sederhana dari prinsip ini adalah bagaimana kemungkinan manajemen risiko dapat ditunjukkan untuk menciptakan nilai jika kita ada dalam konteks organisasi tidak mampu menjelaskan apa yang menjadi nilai yang ingin diraih. Faktor manusia dan budaya. Perilaku budaya manusia sangat mempengaruhi di setiap tingkatan manajemen risiko. Baik manusia dan budaya, keduanya merupakan faktor yang saling berkaitan dan sama-sama penting. Budaya organisasi atau risk culture menjadi penting karena akan berhubungan dengan pelaksanaan tugas organisasi sehari-hari. Tentunya para pemimpin dari sini sangat penting juga karena harus memberi contoh dan juga motivasi seluruh komponen yang ada dalam organisasi. Peningkatan berkelanjutan. Prinsip ini peningkatan berekspektivitas kerja dan dari manajemen risiko. Perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan ini menjadi siklus berkesinambungan dengan menggunakan metode plan, do, check, action. Jadi, pada intinya, prinsip manajemen risiko merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan ketika menyiapkan rencana kerja dan menjadi fondasi bagi pengelola risiko pada suatu perusahaan. Pemahaman mengenai prinsip manajemen risiko berdasarkan SNI ISO 3100 menjadi landasan kita untuk menerapkan manajemen risiko yang benar dan efektif. Selanjutnya ini ada kerangka kerja manajemen risiko.
Proses manajemen resiko. Ada 5 di sini proses manajemen resiko. Pertama, identifikasi resiko. Identifikasi resiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis resiko yang berpotensi menghalangi, menuruni, atau menunda tercapainya sasaran. Kedua, analisis resiko. Analisis resiko bertujuan untuk mengetahui profil dan peta dari resiko-resiko yang ada dan akan digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan resiko. Ketiga, evaluasi resiko. Evaluasi resiko bertujuan untuk menetapkan prioritas resiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis. Pengendalian resiko. Alat bantu bagi pengusaha dalam proses pengembalian keputusan untuk mengurangi atau menghindari resiko yang dihadapinya. Mitigasi resiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik resiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik resiko tersebut. Terima kasih, sekian dari saya, Indah Lia Aprianti.